akhirnya terbongkar. Kliennya diduga diperas 10 miliar rupiah penghentian SPDP, Kamarudin Simanjuntak kirim somasi ke Kejagung, minta 3 jaksa dinonaktifkan. Suara Semarang, pengacara Kamarudin Simanjuntak mengirim surat somasi kepada Jaksa Agung dan Kejaksaan Agung sebab klien dia merasa telah menjadi korban percobaan pemerasan yang dilakukan para jaksa. Surat somasi sebagai teguran hukum atas perilaku melawan hukum yang dilakukan 3 jaksa sebab tindakan dugaan percobaan pemerasan penghentian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP, dengan meminta uang 10 miliar rupiah. Dalam surat somasi Kamarudin Simanjuntak mengungkap ada 3 nama jaksa yang diduga melakukan pemerasan terhadap kliennya, yakni Agus Hartono, seorang pengusaha kota Semarang. 3 nama jaksa dalam surat somasi yaitu Putri Ayu Wulandari selaku Koordinator Pitsus Kejati Jawa Tengah, Andi Herman mantan Kajati Jateng, dan Leo Jimmy Agustinus Kasih penyidikan Pitsus Kejati Jateng. Ketiganya diminta oleh Kamarudin Simanjuntak agar Kejagung melakukan penonaktifan selanjutnya untuk diperiksa. Meminta kepada Jaksa Agung untuk menonaktifkan jaksa itu. Dan segera dilakukan pemeriksaan serta audit investigasi atas percobaan pemerasan terhadap klien saya, Agus Hartono, kata Kamarudin di Semarang, Jumat, 25 November 2022, malam. Kamarudin Simanjuntak menyayangkan apa yang dilakukan pejabat penegak hukum yakni para jaksa tersebut dengan meminta uang untuk penghentian SPDP. Karenanya, penonaktifan ketiga jaksa tersebut sebagai langkah untuk memudahkan pemeriksaan oleh Kejagung. Hal ini seperti yang dia pernah lakukan pada kasus perencanaan pembunuhan Brigadir J atau Joshua oleh mantan Kadif Propam Ferdi Sambo beserta pejabat Polri lainnya. Jaksa Agung jangan kalah sama Kapolri yang berani dan tegas menonaktifkan anggotanya yang diduga melanggar untuk dilakukan pemeriksaan baik pihak internal maupun eksternal, katanya. Agus Hartono, kata Kamarudin Simanjuntak, disodori permintaan uang sebesar 5 miliar rupiah untuk penghentian per SPDP. Total ada 2 SPDP sehingga ada 10 miliar rupiah yang diminta jaksa. Kronologi percobaan pemerasan. Kamarudin Simanjuntak penasehat hukum Agus Hartono menjelaskan kronologi saat kliennya dimintai sejumlah uang sebagai dugaan percobaan pemerasan oleh para jaksa. Awalnya, Agus Hartono merupakan seorang saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penggelapan dana fasilitas kredit dari Bank Mandiri Cabang Pemuda Semarang, Bank BRI Agroniaga Cabang Ahmad Yani Semarang, dan Bank Jabar Banten Cabang Ahmad Yani Semarang ke PT Citra Guna Perkasa. Agus Hartono sendiri di PT Citra Guna Perkasa berkedudukan sebagai penjamin, avalis, atas pemberian fasilitas bank BUMN tersebut. Dalam pemeriksaan yang sudah berjalan, dugaan percobaan pemerasan mulai dilakukan oknum Jaksa Kejati Jateng yaitu Putri Ayu Wulandari. Jaksa Putri Ayu Wulandari memberitahukan ada 2 tuduhan untuk dimulainya SPDP terhadap Agus Hartono. Saat itu, Putri Ayu Wulandari langsung menemui Agus Hartono di ruang pemeriksaan. Hanya 4 mata, dan penasehat hukum dilarang untuk hadir. Di ruang pemeriksaan itulah, Putri Ayu Wulandari meminta sejumlah uang untuk penghentian 2 SPDP kepada Agus Hartono. Untuk 1 SPDP, Putri Ayu Wulandari meminta 5 miliar rupiah. Maka total uang yang diminta yaitu 10 miliar rupiah. 2 SPDP total meminta uang 10 miliar rupiah dengan kode mengangkat 10 jari tangan dia, kata Kamarudin. Kamarudin juga dibuat heran, sebab berdasarkan keterangan kliennya bahwa Jaksa Putri Ayu Wulandari meminta uang percobaan pemerasan ternyata atas perintah Kajati Jateng saat itu. Dia, Putri Ayu mengatakan permintaan uang itu atas perintah Kajati Jateng yang saat itu adalah Andi Herman, yang kini diangkat menjadi Sekretaris Jampitsus, Sesjampdisus, Kejaksaan Agung RI, kata Kamarudin. Kamarudin Simanjuntak melanjutkan, saat dimintai uang kliennya langsung menolak sebab dia merasa tidak bersalah. Apalagi, dalam putusan hukum sebelumnya Agus Hartono pada amar putusan PN Semarang dinyatakan tidak bersalah bahkan turut menjadi korban. Menjadi sangat disayangkan oleh Kamarudin Simanjuntak, sebab kliennya menolak dimintai uang untuk penghentian SPDP justru berimbas kriminalisasi. Kliennya langsung ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi atas fasilitas kredit bank BUMN tersebut. Karenanya, saya meminta agar oknum Jaksa Putri Ayu Wulandari diperiksa dan dicopot karena telah menyalahgunakan wewenang, katanya. Sementara Agus Hartono menyampaikan, dalam pemberian kredit tersebut, dirinya hanya berlaku sebagai avalis atau penjamin.
sehingga dirinya tidak bisa dijerat dugaan tindak pidana korupsi. Saya ada upaya hukum sebelumnya yang sudah inkrah. Di amar putusannya, saya sebagai penjamin, juga menjadi korban dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum baik perdata maupun pidana atas fasilitas kredit ke PT CGP, katanya. Terkait percobaan pemerasan, katanya, dilakukan oleh Jaksa Putri Ayu Wulandari. Kepada Agus Hartono, saat itu Putri Ayu menyampaikan bahwa akan membantu menghapus 2 SPDP atas kasus pemberian kredit ke PT CGP. Dia minta 5 miliar rupiah untuk 1 SPDP. Karena ada 2 SPDP, total permintaannya 10 miliar rupiah. Karena tidak saya penuhi, maka saya dijadikan tersangka, ucapnya. Sementara itu, Asisten Intelijen, Asintel, Kejati Jateng, Bambang Marsana menyampaikan, Kejati Jawa Tengah akan melakukan pemeriksaan secara internal, terkait munculnya kabar dugaan percobaan pemerasan oleh oknum jaksa penyidik di Kejati Jawa Tengah. Pimpinan memerintahkan kami untuk melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan dan akuntabel serta akan memberikan tindakan tegas bila terbukti oknum jaksa dimaksud melakukan perbuatan tercela dalam penanganan perkara, katanya kepada awak media. Selain melayangkan surat somasi kepada Kejagung, Kamarudin juga menembuskan kepada Komisi Kejaksaan, Jampitsus, Presiden RI, Wakil Presiden RI, Ombudsman, hingga Komisi 3 DPR RI dan Menko Polhukam. Ia juga telah meminta gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka pada kliennya. Terima kasih telah mengunjungi channel kami, semoga bermanfaat, salam sejahtera selalu, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya, sampai jumpa lagi di berita-berita kami.